Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Kita masuk ke part 12. Pertarungan Angga. Hampir tengah malam, hujan lebat yang sejak sore mengguyur desa berangsur-angsur mulai mereda, tinggal menyisakan gerimis rintik-rintik. Gemuruh suara hujan yang menimpa bumi mulai digantikan oleh merdunya suara nyanyian binatang malam. Anggi menggeliat dalam tidurnya. Dari mulutnya terdengar suara menggumam tak jelas. Lalu, tiba-tiba mata gadis itu terbuka. Tatapan matanya kosong. Pelan gadis itu bangkit dari tidurnya. Selimut tebalnya dibiarkan teronggok di atas dipan. Sebagian ujungnya menjuntai di tepi tempat tidur dan jatuh ke lantai. Gadis cantik berambut sebahu itu melangkah pelan menuju pintu belakang. Masih dengan tatapan mata kosong. Dan langkah gontai selayaknya mayat hidup. Tak diacuhkannya kakak kembarnya yang masih tidur mendengkur di atas dipan yang lain. Gadis itu terus melangkah, membuka pintu belakang, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menuntun gadis itu. Hingga dalam kegelapan pun ia masih tetap bisa melangkah menembus lebatnya semak-semak kebun. Pakaiannya yang mulai basah oleh sisa-sisa hujan yang menempel di dedaunan tak dihiraukannya. Dinginnya udara malam juga tak diacuhkannya. Bahkan, kaki telanjangnya yang sesekali tergores oleh ranting dan bebatuan juga tak diindahkannya. Ia terus melangkah dan melangkah menjauh dari rumah, menembus kebun, melewati pagar batas pekarangan yang dihiasi untayan janur kuning, lalu menuruni tebing menuju ke arah sungai. Masih dengan langkah gontai setengah melayang, seolah tubuh ramping gadis itu menjadi sangat ringan. Di depan sana, di seberang sungai, nampak dua sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri seolah menanti kedatangannya. Anggi terus melangkah dengan langkah gontai dan tatapan kosong. Sebelah kakinya telah menyentuh air sungai saat tiba-tiba sebuah tangan meraih pundaknya dan menghentikan langkahnya. "Gi, sadar Gi," bisik suara Angga, disusul dengan tangan pemuda itu yang memeluk tubuh adiknya dan menariknya menjauh dari sungai. Suara geraman terdengar dari seberang sungai, disusul dengan melompatnya dua bayangan hitam menerjang ke arah kedua kakak beradik itu. Angga tercekat. Semua terjadi begitu cepat. Ia tak sempat berpikir banyak. Segera dilemparkannya tubuh Anggi ke arah kebun, jatuh menimpa semak-semak. Sedang tubuh Angga sendiri terpental diterjang kedua makhluk hitam besar itu, jatuh bergulingan di rerumputan yang basah. Kembali kedua makhluk itu menggeram, menatap Anggi yang mulai menggeliat dengan mata merah mereka. Kedua makhluk itu melangkah mendekat, namun sepertinya untayan janur kuning yang dibuat Mbah Mo menahan mereka. Itu memberi kesempatan kepada Angga. Pemuda itu segera bangkit dan menerjang kedua makhluk hitam itu. "Makhluk laknat, jangan ganggu adikku!" Pukulan dan tendangan Angga bertubi-tubi mendarat di sekujur tubuh makhluk itu. Tapi sepertinya tak berpengaruh. Makhluk itu masih berdiri kokoh, tak surut meski cuma jengkal. Justru Angga yang kembali terpental dan jatuh bergulingan. Saat pukulan salah satu makhluk itu mendarat tepat di dadanya, "Bang Angga!" Anggi menjerit histeris.
melihat kakaknya menjadi bulan-bulanan pukulan dan tendangan kedua makhluk hitam itu. "Anggi, di situ, jangan keluar dari lingkaran janur kuning!" teriak Angga sambil berguling-guling mencoba menghindari serangan-serangan lawannya. Namun, apalah daya seorang Angga. Menghadapi dua makhluk siluman itu, pemuda itu tumbang. Darah kental mengalir dari mulut dan kedua lubang hidungnya. "Anggi, lari, selamatkan dirimu!" teriak Angga. Sebelum sebuah pukulan mendarat telak di tengkuknya, membuat tubuh pemuda itu terkulai lemas. "Bang Angga!" jerit tangis Anggi memecah kesunyian malam. Melihat tubuh kakak kembarnya itu diseret dengan kasar menyeberangi sungai untuk kemudian lenyap dalam gelapnya hutan. Di sisi lain, di balik ribuan semak, sepasang mata tua menyaksikan semua kejadian itu, hanya menyaksikan, tak bisa berbuat lebih dari itu. Masih di malam yang sama, namun di lokasi yang berbeda. Di part ini, Pat Permadi dan Mas Parto. Mas Parto duduk termenung berselimut sarung. Hujan yang turun semenjak sore tadi membuat warung menjadi sepi. Hanya ada beberapa tukang ojek yang numpang berteduh di warung tendanya, memesan segelas kopi, lalu asyik dengan bermainan kartu gaplek mereka. Dari semenjak sore hingga sekarang menjelang tengah malam. Mas Parto sendiri, entah kenapa malam ini sama sekali tidak tertarik untuk ikut bermain kartu. Tidak seperti biasanya. Semenjak sore, ada perasaan resah yang mengganggunya. Perasaan tidak enak yang ia sendiri tak tahu apa penyebabnya. Sebuah sepeda motor menderu memasuki area parkir pasar, lalu berhenti tepat di depan warung Mbok Tona. Pengendaranya turun dan langsung menghampiri Mas Parto. "Apa kabar saudaraku?" sapa laki-laki itu. Sejenak Mas Parto terbengong, lalu segera memeluk laki-laki itu. "Setelah sekian lama, akhirnya kau kembali juga, teman." Pelukan hangat Mas Parto disambut oleh laki-laki itu. "Mbok." Laki-laki berambut gondrong itu juga menyalami dan mencium tangan Mbok Tona, membuat perempuan setengah baya itu juga terbengong-bengong. "Aku Permadi, Mbok," laki-laki itu menjelaskan, menyadari bahwa Mbok Tona benar-benar tak mengenalinya. "Oh alah, tambah ganteng kamu le, sampai pangling sih Mbok," ujar Mbok Tona. Perempuan setengah baya itu segera sibuk meracik kopi untuk tamu spesial mereka. Sedang Permadi menarik tangan Mas Parto, mengajaknya duduk di sudut yang sepi. "Sepertinya ada hal yang penting. Sampai kau menyempatkan diri datang kembali." Mas Parto membuka percakapan. "Ya, begitulah," jawab Permadi. "Aku mencari dua orang temanku." "Sudah kuduga." Tanpa segan Mas Parto menyambar rokok milik Permadi dan menyulutnya sebatang. "Jadi, dua orang saudara kembar itu adalah temanmu?" "Sebenarnya belum pantas untuk disebut teman sih." Permadi ikut menyulut sebatang rokok. "Tapi mereka datang ke sini karena aku. Jadi secara langsung aku merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan mereka." Begitu ya." Mas Parto mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kau nyaris terlambat, kawan. Salah satu dari temanmu itu sudah ditandai, dan malam purnama tinggal besok hari. Dari tadi aku sudah resah memikirkannya. Nasib baik, akhirnya kau datang. Aku sudah bosan terus-terusan menghadapi masalah ini seorang diri." "Seorang diri?" Permadi mengernyitkan dahi. "Bukankah ada Mbah Mo dan Pak Bayan Muda?" "Mereka sudah tak bisa diharapkan, kawan. Mbah Mo sudah terlalu tua, sedang Pak Bayan Muda, bisa apa dia? Mengurus bapaknya sendiri saja dia sudah kerepotan." Begitu ya." Permadi menyeruput kopi yang dihidangkan oleh Mbok Tona. "Lalu, siapa yang sudah ditandai? Dan di mana mereka sekarang?" "Sayangnya, yang perempuan yang ditandai, tanpa sengaja mereka datang ke rumah Pak Bayan. Bertepatan dengan Pak Bayan yang entah sengaja atau tidak lupa memperbaiki pagarnya itu. Terjadi begitu saja, tanpa bisa dicegah.
Kini mereka menginap di bekas rumah almarhum Kang Jono. Sudah dipagari oleh Mbah Mut. Jadi selama mereka tetap di dalam rumah, mereka aman. Aman katamu? Permadi sedikit menyentak. Jika sudah ditandai, itu berarti mereka akan terjebak selamanya di desa itu. Apa boleh buat? Mas Parto menghela nafas. Hanya itu yang bisa aku lakukan, kawan. Masih ada cara lain, kata Permadi mantap. Akan ku akhiri semua ini sampai ke akar-akarnya. Jangan gila kamu, Di. Cukup sudah anakmu kehilangan ibunya. Jangan sampai ya kehilangan bapaknya juga. Apa bedanya Toto? Toh selama ini dia juga sudah tak mengenali lagi siapa bapaknya. Kamu yang jadi bapaknya sekarang. Dan soal Nengsi, aku yakin dia masih hidup di sana. Aku akan membawanya pulang, Tok. Akan kurebut kembali dari tangan iblis-iblis laknat itu. Gila. Ini benar-benar gila, sungut Mas Parto dalam hati. Kehilangan istri dan terusir dari desa selama bertahun-tahun benar-benar membuat sahabatnya itu kehilangan akal sehatnya. Tapi Mas Parto kenal betul dengan sifat sahabatnya itu. Karena mereka telah berteman sejak kecil. Tak mungkin Permadi selemah itu. Ia memiliki mental dan tekad yang sangat kuat. Ya, kalau memang begitu tekadmu, Di, apa boleh buat? Aku tak akan membiarkanmu pergi sendiri, ujar Mas Parto akhirnya. Tidak, Tok. Selama ini aku sudah terlalu banyak merepotkanmu. Kau sudah merawat dan menjaga anak dan ibuku. Itu sudah lebih dari cukup. Aku tak ingin kau juga ikut mempertaruhkan nyawamu demi aku. Di, kita berteman sudah dari kecil. Susah senang sudah banyak kita lalui bersama. Dan sekarang, saat kamu harus berjuang bertaruh nyawa, tak mungkin aku tinggal diam. Lagi pula, aku juga ingin segera mengakhiri tragedi di desa kita ini. Jadi apa salahnya kalau sekali lagi kita berjuang bersama? Meski mungkin akan menjadi perjuangan terakhir kita. Permadi terdiam, seperti menimbang-nimbang ucapan Mas Parto. Demikian juga Mas Parto, terdiam menanti jawaban dari sahabatnya itu. Suasana menjadi sunyi sejenak. Sampai akhirnya, kesunyian itu dipecahkan oleh suara mesin mobil yang menderu kencang memasuki area parkiran pasar itu. Kemudian mendecit dan berhenti tepat di depan warung Mbak Tona. Anggi turun dari mobil itu dengan air mata yang masih berurai membasahi wajah cantiknya. Semua yang hadir di situ tercekat, terutama Mas Parto dan Permadi. Kedua pemuda itu sudah dapat mengira apa yang terjadi dengan gadis itu. Mas Parto, Permadi, Bang Angga, tolong. Hanya itu ucapan yang keluar dari mulut gadis itu sebelum akhirnya tubuhnya ambruk, tak sadarkan diri. Permadi mengemudikan katana hitam itu seperti orang kesetanan. Jalan terjal licin berlumpur dilibasnya dengan kecepatan tinggi. Deru mesin menggerung-gerung memecah kesunyian malam. Lumpur berterbangan terlindas roda-roda mobil itu. Entah sudah berapa kali mobil itu selip dan nyaris terlempar ke dalam jurang di sisi jalan. Mas Parto yang duduk di samping Permadi berpegang erat pada dashboard, meski ia telah mengikat erat tubuhnya dengan sabuk pengaman. Sedang Anggi yang duduk di jok belakang seolah tak peduli dengan keadaan. Isak tangisnya sesekali masih terdengar di sela deru mesin kendaraan. Kita singgah sebentar ke rumah. Ada sesuatu yang ingin ku ambil, kata Mas Parto setengah berteriak. Oke, jawab Permadi singkat. Lalu membanting setir memasuki halaman rumah Mbok Tona. Kamu tak ingin melihat anakmu dulu? Mas Parto turun, lalu masuk ke dalam rumah, disambut oleh Lestari yang terbangun oleh suara berisik mesin mobil. Permadi dan Anggi juga turun, lalu mengikuti langkah Mas Parto masuk ke dalam rumah. Dia tidur di kamar itu. Mas Parto menunjukkan ke salah satu kamar yang ada di rumah itu, lalu masuk ke dalam kamar yang lainnya. Permadi membuka pintu kamar yang ditunjuk oleh Mas Parto. Di dalam kamar itu, di atas sebuah dipan, nampak seorang gadis kecil tengah tidur dengan pulasnya, seolah tak terusik oleh suara ribut-ribut barusan. Permadi tertegun sejenak, berdiri di sisi dipan. Wajah gadis itu terlihat begitu damai dalam tidurnya. Pelan-pelan Permadi duduk di tepi dipan, membelai rambut gadis itu.
lalu mengecup keningnya dengan lembut. Gadis itu menggeliat dengan mata masih terpejam. Permadi menepuk-nepuk pahanya dengan lembut. Tak ingin gadis itu sampai terbangun. Terdengar suara hela nafas panjang. Permadi bangkit, lalu melangkah keluar melewati Anggi yang menyaksikan semua kejadian itu dari ambang pintu kamar. Gadis itu tahu, laki-laki itu juga menahan rasa sakit yang begitu dalam di hatinya. "Kita berangkat," kata Permadi tegas. "Aku ikut," saut Anggi. "Ri, kamu jaga rumah baik-baik," Mas Parto berpesan kepada adiknya sambil menyelipkan sebilah keris di pinggangnya. "Kunci pintu rapat-rapat. Jangan pernah sekalipun keluar dari rumah. Siapapun yang datang mengetuk pintu, jangan hiraukan. Sebelum matahari terbit, jangan sekali-kali membuka pintu." Lestari hanya mengangguk. Ketiga orang itu segera berlalu keluar. Namun sepertinya telah ada yang menunggu mereka di luar rumah. Seorang laki-laki tua berpakaian serba hitam dengan golok terselip di pinggang. "Mbah Mo," sapa Mas Parto. "Mau kemana kalian?" tanya laki-laki itu. "Bukan urusanmu, Mbah," ketus Permadi menjawab. "Dan jangan coba-coba menghalangi kami." "Ah, kau Permadi rupanya." Mbah Mo melangkah mendekat. "Bukan maksudku untuk menghalangi niatmu, Nak. Tapi ada sedikit hal yang ingin aku sampaikan padamu." "Maaf, Mbah, kami tak punya waktu," kata Permadi lagi. "Aku tahu, karena itulah aku menyempatkan diri datang kemari." Orang tua itu berkata dengan nada lembut. Ia tahu, sedikit banyak Permadi masih sedikit menaruh dendam padanya terkait pengusirannya dulu dari desa. Sedikit salah bicara bisa memancing emosi pemuda itu. "Mari, akan aku ceritakan sambil jalan." "Maksud Mbah Mo?" Permadi mengernyitkan keningnya. "Iya, aku akan ikut kalian," tandas Mbah Mo. "Jangan membantah, Nak. Izinkan orang tua ini menebus kesalahannya di masa lalu." Permadi terdiam sedikit bingung. Dengan melibatkan Mas Parto saja ia sudah merasa bersalah. Kini ditambah lagi dengan Mbah Mo. Meski ia kurang suka dengan laki-laki tua itu, tapi ia juga tak ingin ada orang lain yang sampai celaka karenanya. "Kita berangkat," akhirnya Mas Parto yang memutuskan. Tak ada waktu untuk berdebat. Berempat mereka berjalan beriringan menyeberangi sungai, lalu masuk ke dalam hutan dan petualangan pun dimulai. "Perlukah kamu membawa itu?" Permadi melirik keris yang terselip di pinggang Mas Parto. "Sekedar buat berjaga-jaga saja," saut Mas Parto. "Kami justru menggantungkan nasib padamu." "Kenapa?" heran Permadi. "Karena kamu satu-satunya orang yang pernah masuk ke hutan ini dan kembali dengan selamat." "Ah, itu hanya kebetulan. Aku bahkan tak yakin kali ini kita bisa kembali." "Bisa kau ceritakan bagaimana kau dulu bisa kembali?" Penasaran Anggi ikut bicara. Gadis itu mulai sedikit tenang kini. Tak ada lagi air mata yang mengalir di wajahnya. "Kau pasti sudah tahu dari cerita yang kau baca itu," jawab Permadi. "Jadi benar, kau diselamatkan oleh bayangan putih itu?" Anggi kembali bertanya. "Entahlah," saut Permadi. "Yang aku tahu saat itu aku sudah hampir mati diterkam monyet besar itu. Saat tiba-tiba ada bayangan putih melesat menyambarku. Lalu aku tak ingat apa-apa lagi. Sampai saat sadar aku sudah terdampar di pinggir sungai." "Nyai Asih," desis Mbah Mo pelan. "Siapa, Mbah?" serentak Anggi dan Mas Parto bertanya. "Bayangan putih itu," Mbah Mo berkata pelan sambil terus berjalan. "Aku yakin dia Nyi Asih, perempuan yang dulu dituduh sebagai biang keladi wabah di desa ini, yang jasadnya dibuang ke jurang." "Dukun perempuan itu?" Anggi mendesis. "Itulah yang tadi ku bilang ingin ku sampaikan kepada kalian, terutama kepadamu, Permadi." Mbah Mo menghentikan langkahnya dan berbalik menatap ke arah Permadi. "Ceritakan saja sambil berjalan." Nada bicara Permadi masih terkesan kurang ramah. "Baiklah." Mbah Mo terkekeh lalu kembali berjalan. "Nyi Asih memang dikenal sebagai seorang dukun, tapi
dukun beranak. Bukan dukun ilmu hitam seperti yang didesas-desuskan oleh sebagian besar warga desa. Sebenarnya dia orang yang baik, ramah, dan gemar menolong. Wajahnya juga cantik, sampai menjadi rebutan pemuda-pemuda desa, termasuk diriku. Sayang, nasibnya tak sebaik sifatnya. Ia tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Bagaimana ceritanya, Mbah? Sampai dia bisa dituduh sebagai dukun ilmu hitam begitu, padahal dia orang yang baik. Anggi kembali bertanya. Fitnah, nak. Fitnah yang kejamlah yang mengakhiri hidup perempuan itu. Saya masih kurang mengerti, Mbah. Lagi-lagi Anggi yang bersuara. Kau terlalu banyak bertanya, dengus Permadi. Sepertinya dia mulai tertarik dengan cerita Mbah Mo. Baiklah, akan kuceritakan kisah lengkapnya. Kembali Mbah Mo terkekeh, menyadari ketidaksabaran pendengar ceritanya. Jadi, waktu itu, menjelang pemilihan Bayan yang baru, Salim, Bayan yang lama, sudah hampir habis masa jabatannya. Namun, sebagian besar warga berharap Salim masih mau mencalonkan diri lagi. Mengingat bahwa Salim memang Bayan yang baik dan bijaksana, Salim pun menyanggupi. Dan lawan Salim dalam pemilihan Bayan itu adalah Kang Atmo, yang sekarang kalian kenal sebagai ayah dari Bayan yang menjabat sekarang. Mbah Mo berhenti sebentar untuk menyolot rokok tinggalnya, lalu melanjutkan ceritanya. Namun ada yang mengganjal Kang Atmo, tak lain adalah Nyi Asih. Entah bagaimana ceritanya, Nyi Asih ternyata hamil, mengandung benih dari Kang Atmo. Sebenarnya Nyi Asih hanya menuntut untuk dinikahi, tapi Kang Atmo keberatan karena ia sendiri telah memiliki istri. Alih-alih menikahi Nyi Asih, Kang Atmo justru meminta Nyi Asih untuk menggugurkan kandungannya. Manusia bejat, geram Permadi. Ya begitulah, nak, manusia bejat. Itu julukan yang pantas untuknya. Mbah Mo meneruskan ceritanya. Nyi Asih tentu saja tak mau menggugurkan kandungannya. Justru ia mengancam akan menyebarkan aib ini jika Kang Atmo tak mau menikahinya. Tentu saja, Kang Atmo seperti kebakaran jenggot mendapat ancaman seperti itu. Reputasinya sebagai calon Bayan bisa tercoreng. Kang Atmo tak ingin hal itu terjadi. Tak ada cara lain untuk menutupi aib itu selain melenyapkan Nyi Asih. Kang Atmo dengan kesaktian yang dimilikinya menyebarkan penyakit aneh kepada penduduk desa dan menjadikan Nyi Asih sebagai kambing hitam. Warga terpengaruh dan terjadilah tragedi itu. Nyi Asih berhasil dilenyapkan dan Salim yang masih menjabat sebagai Bayan mengundurkan diri, merasa gagal menyelamatkan warganya. Kang Atmo tertawa puas sekali merenggut dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain berhasil menyingkirkan Nyi Asih, ia juga berhasil menyingkirkan lawannya dalam pemilihan Bayan. Dengan mulusnya Kang Atmo berhasil menduduki jabatan Bayan di desa ini. Tragis sekali nasib Nyi Asih, Mbah, Anggi menyela. Ya begitulah. Meski ia tak tewas saat dilempar ke jurang itu, tapi ia meninggal saat melahirkan anak yang dikandungnya. Ucapan Mbah Mo yang sebenarnya pelan itu ternyata mengejutkan 3 orang yang mendengarkan ceritanya. Jadi, serempak ketiga orang itu menatap Mbah Mo. Ya, aku yang waktu itu kurang setuju dengan tindakan Kang Atmo, diam-diam menyelinap ke dasar jurang. Beruntung, sebelum tubuh Nyi Asih mendarat di dasar jurang, aku berhasil menangkapnya. Ia selamat dari kematian yang mengenaskan. Namun, entah karena trauma atau apa, bayi dalam kandungannya keluar sebelum waktunya. Aku panik waktu itu karena tak punya pengalaman menolong orang yang melahirkan. Apalagi di tengah hutan belantara, tak ada yang bisa dimintai pertolongan. Akhirnya, Nyi Asih menghembuskan nafas terakhirnya setelah masih sempat menitipkan bayi yang dilahirkannya kepadaku.
tak banyak yang bisa kulakukan. Aku menguburkan jasad Nyi Asi di hutan ini, dan bayinya aku titipkan kepada salah satu familiku yang tinggal di desa lain, karena aku tak mungkin membawanya pulang ke desa. Lalu di mana bayi itu sekarang, Bah? Lagi-lagi Anggi yang menyela. Itulah inti dari yang ingin kusampaikan. Bahma kembali menghentikan langkahnya, lalu menatap ke arah ketiga anak muda itu. Bayi itu adalah kamu, Nak Permadi. Apa?